Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku? Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks anekdot berdasarkan pengertian, struktur, dan kebahasaan. Apa sih yang disebut dengan teks anekdot? Teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu, konyol, dan mengesankan tentang tokoh dari peristiwa tertentu. Pada mulanya, anekdot menceritakan tokoh-tokoh terkenal dari berbagai bidang, seperti politik, sosial, dan agama. Selain itu, anekdot menceritakan peristiwa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Humor terjadi karena keberadaan penyimpangan-penyimpangan dalam anekdot. Penyimpangan-penyimpangan yang mengandung unsur humor tersebut memiliki tujuan tertentu. Salah satu tujuannya adalah untuk mengkritik suatu peristiwa di lingkungan sekitar pengarang. Dalam anekdot, humor sering berada di bagian krisis dan reaksi. Apa yang dimaksud dengan krisis dan reaksi? Insya Allah nanti akan Ibu jelaskan juga. Di kedua itulah amanat anekdot disampaikan. Sementara itu, anekdot juga bertujuan untuk mengkritik dan menasihati. Nasihat dalam teks anekdot dikemas dalam bentuk humor melalui pesan yang tersirat. Nah, dengan demikian, bisa kita tarik sebuah simpulan bahwa teks anekdot itu merupakan teks yang berisi kritikan, tetapi dikemas dalam sebuah cerita yang lucu. Seperti teks yang lain, teks anekdot juga memiliki struktur. Teks anekdot memiliki struktur yang membedakannya dengan jenis karangan narasi lainnya. Struktur teks anekdot terbagi menjadi 5, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Apa yang dimaksud dengan abstrak? Abstrak biasanya berada di awal teks anekdot. Abstrak menjelaskan gambaran umum anekdot. Untuk menarik perhatian pembaca, abstrak dibuat secara menarik oleh pengarang. Kemudian struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian kedua setelah abstrak. Orientasi menjelaskan latar belakang peristiwa yang terjadi dalam anekdot. Kemudian struktur yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan bagian ketiga dari anekdot yang muncul setelah orientasi. Krisis mengandung peristiwa ganjil, unik, atau tidak biasa terjadi. Struktur teks anekdot berikutnya adalah reaksi. Bagian ini juga menunjukkan klimaks cerita. Selain itu, permasalahan yang dikritik dapat dipahami pada bagian ini. Dan struktur yang terakhir adalah koda. Koda dapat berupa pernyataan umum untuk mengakhiri cerita dalam anekdot. Selain itu, koda dapat berupa pernyataan kesimpulan atas peristiwa yang diceritakan. Bagaimanakah struktur dan kebahasaan yang ada dalam teks anekdot? Teks anekdot merupakan karangan berbentuk narasi.
Narasi adalah wacana yang menceritakan peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Jenis karangan narasi lainnya adalah cerita pendek atau cerpen dan novel. Dibandingkan dengan cerpen dan novel, anekdot lebih mengutamakan unsur kelucuan atau kekonyolan. Selain itu, pada umumnya anekdot lebih singkat dibandingkan cerpen dan novel. Narasi dibagi menjadi dua, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi untuk menambah pengetahuan. Sementara yang dimaksud dengan narasi sugestif bertujuan memberi makna peristiwa sebagai sebuah pengalaman. Bagaimanakah cara atau langkah-langkah membuat teks anekdot? Berikut ini dengan judul menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya, kalian akan mendapati cara-cara atau langkah-langkah dalam membuat teks anekdot. Pengarang membuat anekdot dengan berbagai tujuan. Anekdot dapat dibuat dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar. Pengamatan ini berfungsi untuk melatih kepekaan pengarang terhadap permasalahan yang muncul di sekitarnya. Langkah yang kedua adalah menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. Setelah mengamati lingkungan sekitar, pengarang menentukan satu di antara berbagai pilihan tema. Kemudian, langkah yang ketiga adalah menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Sesuatu yang dikritik terdapat dalam tema yang dipilih. Tahap yang keempat adalah membubuhkan unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. Dan yang terakhir adalah membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah materi tentang teks anekdot yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk menguji kemampuan kalian terhadap pembelajaran mengenai teks anekdot ini, Ibu sudah menyediakan LK atau lembar kegiatan yang di dalamnya Ibu sudah mencantumkan contoh dari teks anekdot. Kemudian tugas kalian adalah kalian harus mampu menentukan struktur dari teks anekdot tersebut. Artinya kalian harus mampu menentukan paragraf manakah yang termasuk ke dalam abstrak, paragraf manakah yang termasuk ke dalam orientasi, paragraf manakah yang termasuk ke dalam krisis, paragraf manakah yang termasuk ke dalam reaksi, dan paragraf manakah yang termasuk ke dalam kode. Kerjakan tugas kalian dengan baik dan insya Allah pada pertemuan berikutnya tugas tersebut akan Ibu periksa. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.